perbedaan ini dengan yang tadi. Kalau Anda tanya saya lupa, nanti kalau ujian kita pakai yang mana? Saya yakin Anda nggak akan bertanya itu ya. Karena sudah ngerti jawabannya. Ya. Pakai dua-duanya boleh. Kan tergantung asumsi kita. Kalau asumsinya ketika kita ngitung bunga yang dikapitalisasi itu kita sudah mencatat, ya berarti pakai versi 1. Kalau kita belum catat berarti pakai versi. Ya. Dan dua-duanya benar itu. Kemudian penyajian di laporan laba rugi atau CALK itu seperti ini. Kalau di laba rugi ya, itu beban bunga kan masuk dalam kategori other income and expense. Ya. Ini bahan bunga dicantumkan semua, kemudian dikurangi dengan capitalized interest, bunga yang dikapitalisasi. Ya, sehingga yang nanti mengurangi laba ya di atasnya itu adalah 119.272. Nah, kemudian di CALK ini disebutkan begini, ini note 1 tentang kebijakan akuntansi, accounting policies, yaitu tentang capitalized interest, bunga yang dikapitalisasi. Selama 2011, total beban bunga berjumlah 239.500. Dari jumlah tersebut, ya, 120.228 diantaranya dikapitalisasi, was capitalized. Dan sisanya yaitu 119.272 dibebankan ya ke beban. Nggak enak ya. Charge to expense, itu bahasa Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan dibebankan ke beban. Nggak enak ya. Ya, tapi itu kita nggak bisa apa-apa karena expense kita terjemahkan beban. Soalnya enak yang dulu ya. Dulu expense itu ya biaya. Ya. Kalau sekarang kan di PSAK disebut dengan beban gitu. Ya. Nah, sekarang malah yang dulu disebut dengan cost, menurut saya bagus itu ya, disebut dengan biaya. Ya kan? Biaya pokok penjualan. Ini awalnya juga di telinga nggak enak gitu ya. Tapi ya sudah, yang penting Anda tahu aja. Decapitalization rate used was, jadi tingkat kapitalisasi ya 11,04%. Apa itu? Rata tertimbang tingkat bunga umum ya, yang tadi kita itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, masih materi 9A ya, yaitu apa ya? Ini pertukaran aset ya. Kok di sini disebut dengan aset non moneter? Jadi aset non moneter itu adalah, kan kemarin kita mengenal ya ada instrumen keuangan ya. Nah, instrumen keuangan itu ada aset keuangan, ada liabilitas keuangan. Nama lain dari aset keuangan adalah aset moneter gitu. Ya. Ada kas, ada piutang gitu. Nah, yang dimaksud dengan aset non moneter yaitu sama dengan PPE tadi. Oke, sekarang kita lihat bagaimana perhitungan cost untuk aset yang ditukar semacam ini. Cost yang akan kita catat adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, yang mana yang lebih jelas ditentukan. Ya. Nah, perusahaan harus segera mengakui laba atau rugi pertukaran jika transaksi ini
mempunyai substansi komersial. Yang dimaksud dengan substansi komersial itu adalah proses pembentukan laba telah selesai. Saya yakin Anda juga nggak ngerti, saya jelaskan itu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Jangka pendek, kalau saudara mengerjakan soal semacam ini, di soal sudah dituliskan, transaksi ini tidak memiliki substansi komersial. Transaksi ini memiliki substansi komersial. Kalau di soal sudah ada. Memang tidak gampang menjelaskan semacam ini. Ya. Nah, sekarang saya tunjukkan arti substansi komersial atau commercial substance. Sebuah pertukaran dikatakan memiliki substansi komersial jika arus kas di masa mendatang berubah karena transaksi tersebut. Ya. Berubah itu ya berarti terpengaruh. Terpengaruh bisa terpengaruh positif, bisa terpengaruh negatif. Ya. Nah, penjelasan berikutnya yaitu jika posisi ekonomi kedua pihak, yaitu pihak yang bertransaksi itu berubah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka transaksi dianggap memiliki substansi komersial. Nah, sekarang perlakuan akuntansi atau accounting guidance-nya. Kita lihat di sebelah kiri itu adalah jenis pertukaran. Kalau pertukaran ini memiliki substansi komersial, maka jika ada laba atau gains ya dan rugi, maka laba dan rugi ini diakui. Immediately-nya nggak usah saya sebutkan. Diakui segera maksudnya. Ya diakui itu pakai segera atau enggak pun kan ya nggak ada. Ini hanya soal bahasa. Nah kemudian kalau transaksinya di exchange lack commercial substance, tidak memiliki substansi komersial, tidak ada kas yang diterima, maka jika terjadi gains, maka gains ini defer, ditahan. Gampangnya tidak diakui, gitu aja. Kalau menggunakan istilah ini, menjelaskannya panjang dan mungkin malah nggak paham. Gampangnya, jika ada laba, tidak diakui. Tapi kalau rugi ya sama diakui. Nah, ini yang perlu Anda hafal ya, yang ini aja, divergen itu. Kalau tidak memiliki substansi komersial, kita tidak boleh mengakui laba. Nah pertanyaannya, lalu laba itu diapakan kalau nggak boleh diakui? Ya, laba itu nanti kita perlakukan sebagai pengurang kos aset yang diterima. Ya, sebagai pengurang kos aset yang diterima. Sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Pertukaran, tapi dalam pertukaran ini nanti terjadi rugi. Nah kalau rugi itu kita berarti nggak usah melihat apakah ada substansi komersial atau tidak. Kalau rugi pasti diakui.